Sudah 5 tahun lamanya, aku bekerja sebagai seorang sopir pribadi pada keluarga Pak Zainal. Pak Zainal berusia 35 tahun, ia adalah pimpinan perusahaan terkemuka di kotanya itu. Aku mendapatkan tempat khusus atau kamar pribadi di rumahnya itu. Sehingga pada suatu ketika, aku bisa mendapatkan satu kesempatan indah dari istri bosku itu. Sebut saja namanya Bu Mariati. Berusia 31 tahun, orangnya sangat cantik dan mempesona. Tahulah, istri seorang pria kaya pasti sangat kinclong. Hehehe. Sungguh, pengalaman itu tidak bisa aku lupakan sepanjang hidupku. Oh iya, sebelumnya perkenalkan namaku Seno, 22 tahun. Pada suatu malam, karena aku memang belum merasa mengantuk, aku memutuskan untuk jalan-jalan melihat-lihat sekeliling rumah mewah itu. Karena aku merasa harus ikut juga menjaga rumah itu dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Sewaktu aku sampai di samping kamar tidur Pak Zainal dan istrinya itu, aku melihat kaca nako yang belum tertutup dengan sempurna. Aku kemudian melangkah mendekati untuk melihat apakah kaca nako itu kelupaan ditutup atau ada tamu tidak diundang yang membukanya. Dengan berhati-hati, aku dekati jendela itu, tetapi setelah semakin dekat, aku jadi tahu kalau ternyata kain kordennya sudah tertutup dengan rapi. Aku pikir tadi, sore pasti lupa menutup kaca nakonya itu, dan langsung menutup kain kordennya saja. Ketika aku hendak melangkah menjauh dari kamar itu, mendadak aku mendengar suara yang begitu aneh di telingaku, seperti suara seseorang. Segera saja, aku pasang telinga baik-baik, dan ternyata suara itu datangnya dari dalam kamar bosku itu. Aku dekati kembali kamar itu pelan-pelan. Seketika itu darahku menjadi berdesir. Ketika aku menyadari kalau ternyata suara itu adalah suara orang yang tengah bekerja secara kreatif. Aku pun mencoba untuk lebih mendekat lagi, suara yang begitu meningkatkan adrenalinku itu pun semakin jelas terdengar. Jelas sekali kalau suara yang aku dengar itu adalah suara Bu Mariati dan suara suaminya yang tengah bekerja. Spontan saja keinginanku pun menuntut penyaluran di saat itu juga. Aku benar-benar merasa iri ketika membayangkan Pak Zainal yang tengah bekerja kreatif bersama istrinya. Tapi apalah dayaku, aku hanyalah seorang sopir yang harus sendiko dawuh setiap saat. Terdengar suara Pak Zainal yang begitu memburu dan sesaat kemudian berhenti, nampaknya Pak Zainal sudah memperolehnya. Selesailah sudah pertunjukan malam itu. Aku pun perlahan-lahan melangkah meninggalkan tempat itu dengan kepala atas dan bawah tidak karuan, efek dari apa yang hanya aku dengar itu. Sejak malam itu, aku jadi sering mengendap-endap untuk bisa mendengar. Syukur-syukur bisa melihat kegiatan bosku dan istrinya itu. Walaupun nako tidak terbuka lagi seperti saat itu, namun suaranya masih jelas terdengar dari sela-sela kaca yang tidak rapat benar itu. Aku jadi seperti detektif yang mengamati kegiatan mereka di sore hari. Biasanya, pukul 21.00 mereka masih melihat siaran TV. Sesudah itu, mereka akan mematikan lampu dan masuk ke kamar tidurnya. Kalau sudah begitu, aku pun segera mulai melihat situasi, apakah aman untuk menguping kegiatan malam mereka berdua itu. Jangan sampai aku ketahuan oleh pembantu lain yang ada di rumah itu. Apabila aku yakin sudah aman, aku pun baru akan melangkah mendekati kamar mereka itu. Terkadang, mereka berdua itu hanya bercakap-cakap sebentar. Kemudian, terdengar bunyi gemerisik. Barangkali mereka sedang memasang selimut. Kemudian sepi, pasti mereka berdua itu terus tidur. Tetapi, apabila setelah mereka masuk ke kamarnya dan dilanjutkan dengan bercakap-cakap, serta terdengar ketawa-ketawa dari mereka, serta suara lirih dari Bu Mariati yang barangkali dia digelitik atau dicubit
atau diapainlah oleh Pak Bosku yang beruntung itu. Dan pastinya aku akan mendengarkannya sampai selesai. Aku sepertinya menjadi keterusan dengan suara-suara dari Pak Bosku itu, dan khususnya suara dari Bu Mariati yang kesenangan mendapatkan semuanya itu dari suaminya. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasanya. Apabila aku bertemu dengan Bu Mariati, aku juga bersikap biasa-biasa saja. Namun, tidak dapat aku pungkiri kalau aku jadi ingin bersama istri Pak Bosku yang cantik itu. Orangnya memang cantik, apalagi dia itu juga sangat sesuai dengan kriteriaku. Aku sebenarnya menyadari bahwa hal itu tidak akan mungkin terwujudkan, karena Bu Mariati itu adalah istri bosku. Artinya dia juga adalah bosku. Kalau aku berani nekat macam-macam dengan Bu Mariati, pasti akan jadi masalah besar. Bisa-bisa aku dipecat, bahkan mungkin aku akan dilaporkan pada yang berwajib. Tetapi memang nasib orang tidak ada yang tahu. Karena pada akhirnya, ternyata aku berhasil mewujudkan impian dan keinginanku itu. Kesempatan itu aku dapatkan pada suatu ketika Pak Bosku itu harus opname di rumah sakit. Sebagai sopir yang bertanggung jawab dan berdedikasi, aku pun selalu standby di rumah sakit itu. Dan yang terpenting adalah aku mencoba untuk bisa lebih akrab dengan Bu Mariati itu. Pada suatu sore, aku diminta untuk mengantarkan Bu Mariati pulang. Karena sore itu mereka sepakat kalau Bu Mariati akan digantikan adiknya untuk menunggu suaminya itu di rumah sakit. Karena Bu Mariati sudah beberapa hari tidak pulang. Sehabis maghrib, aku bersama Bu Mariati pun pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan itu, kami mulai mengobrol mengenai sakitnya suaminya. Menurut penuturan dari Bu Mariati itu, seminggu lagi suaminya itu sudah boleh pulang dari RS. Aku mulai mencoba untuk berbicara lebih nekat lagi. Ini kan sebuah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk memulainya. Karena jarang-jarang loh aku bisa berduaan di dalam mobil seperti ini bersamanya. Bu, maaf, ya, ngomong-ngomong, Bu Mariati kan sudah berkeluarga sekitar 6 tahun, kok belum diberi momongan ya? Ya, itulah Mas Seno, kami berdua kan hanya menjalaninya saja, barangkali Tuhan belum mengizinkannya saja. Tapi bikinnya kan jalan terus ya, Bu. Kalau itu sih, iya Mas, jawab Bu Mariati agak kikuk. Sebenarnya kan aku tahu kalau mereka itu setiap minggunya minimal 2 kali melakukannya. Seketika itu juga terbayang kembali di ingatanku suara-suara Bu Mariati yang kesenangan. Aku pun semakin nekat saja jadinya. Tapi kok belum berhasil juga ya, Bu? Ya karena itulah kami berdua terus berusaha, Mas. Tapi ngomong-ngomong kapan Mas Seno nikah? Mas Seno kan sudah kerja, sudah cukup usia juga dan cakep lagi. Segeralah nikah, nunggu apa lagi? Nanti keburu tua loh. Ucap Bu Mariati. Benarkah saya ini cakep, Bu? Kalau begitu kebetulan sekali, Bu. Tolong ya, saya ini dicarikan calon istri yang kayak ibu ini loh. Aku sudah siap kalaupun aku harus dipecat. Loh kok hanya kayak ibu? Yang iyain yang lebih cakep kan banyak. Ibu kan sudah tua. Jelek lagi, sahutnya sambil ketawa. Aku harus dapat memanfaatkan situasi yang ada saat itu. Bu Mariati harus aku dapatkan. Gumamku dalam hati. Bu, saya benar-benar minta tolong dicarikan istri yang kayak ibu ya. Soalnya begini, Bu. Tapi nanti ibu marah sama saya kalau saya berkata, jujur, nggak usah saya katakan saja deh. Aku buat Bu Mariati penasaran dengan ucapanku itu. Emangnya kenapa sih, Imas? Sahut Bu Mariati seraya memandangku penuh tanda tanya. Tapi janji ibu nggak marah loh ya, kataku memastikan. Dia pun hanya mengangguk kecil. Bu,
Terus terang saja, saya begitu ingin punya istri seperti ibu. Saya benar-benar bingung dan seperti orang yang linglung kalau memikirkan ibu. Saya sadar kalau ini salah. Ibu itu kan istri Pak Bos saya yang harus saya jaga dan hormati. Maaf sekali Bu. Aku sudah kurang sopan sama ibu, ucapku menghibah. Bu Mariati tampak melongo dan memandangiku dengan tersipu-sipu dan tidak berani memandangiku lagi. Dalam hati aku berpikir, kalau semua ini sudah telanjur. Katanya, laki-laki itu harus berani berkorban untuk mendapatkan apapun yang disukainya. Dengan nekat, aku pegang tangannya dengan tangan kiriku, sementara tangan kananku memegang setir. Di luar dugaanku, ternyata Bu Mariati membalas genggaman tanganku itu. Spontan batinku bersorak-sorai. Aku tersenyum penuh kemenangan. Seketika itu tidak ada kata-kata, batin kami, perasaan kami telah bertaut. Mendadak ada sepeda motor menyalip mobilku. Aku kaget. Awas, hati-hati Mas. Bu Mariati berteriak kaget atas insiden motor itu. Aduh nyalip kok ya, nekat amat sih, gerutuku. Makanya kalau nyetir itu jangan macam-macam, sahut Bu Mariati. Kami pun tertawa, akhirnya kami berdua pun tidak membisu lagi. Kami ngomong apa saja, kebekuan mencair sudah. Sesampainya di rumah aku lalu pamit ke kamarku. Di dalam kamar aku mencoba untuk tidur, tetapi tidak bisa nonton siaran TV, tidak nyaman juga. Aku terus membayangkan Bu Mariati yang sekarang tidur di kamarnya itu sendirian. Tiba-tiba saja ada keinginan yang sangat kuat dalam diriku untuk mendatangi kamarnya. Berani nggak? Berani nggak? Mengapa nggak berani? Entah bisikan dari mana yang menuntun keberanianku kala itu. Tahu-tahu, aku sudah keluar dari kamarku dan aku telah melangkahkan kakiku mendatangi kamar Bu Mariati. Dengan perasaan campur aduk, aku ketok pelan-pelan kaca nakonya itu. Bu, ini saya Seno, kataku lirih. Tak berselang lama, kemudian terdengar suara gemerisik dari tempat tidurnya. Kemudian sepi. Mungkin saja Bu Mariati saat itu terbangun dan merasa takut. Bisa juga dia mengira kalau aku itu pencuri, walau sejatinya memang benar. Saya Seno, Bu. Ucapku lirih mengulangi memberitahunya. Kembali terdengar suara gemerisik, kain korden terbuka sedikit, nako terbuka sedikit. Lewat pintu belakang saja, Mas, sahut Bu Mariati. Aku pun berjalan menuju ke belakang ke pintu dapur. Pintu terbuka, aku masuk. Pintu tertutup kembali. Aku sudah tidak bisa berlama-lama lagi. Dengan segera saja, aku pun memulainya dengan penuh kerinduan. Bu Mariati pun membalasnya dengan bersemangat sekali. Saya nggak bisa tidur, Bu, bisikku. Ibu juga, Mas, sahutnya seraya terus memberikan respon padaku. Selanjutnya, aku dibimbingnya masuk ke kamarnya. Bu, aku kangen banget, bisikku sambil terus berusaha agar keinginan istri Pak Bosku itu semakin tinggi malam itu. Sungguh tidak pernah aku bayangkan kalau keinginanku selama ini akan terwujudkan seperti ini. Setelah semua persiapan kami berdua itu selesai, dengan penuh kasih sayang, Bu Mariati pun membimbingnya ke arah yang benar. Kalau selama ini aku hanya mendengarkan suara Bu Mariati dari luar, kini aku bisa mendengarnya di dekatnya. Sehingga suara merdunya itu menambah semangatku, hingga tidak berselang lama Bu Mariati memperolehnya yang pertama. Selesailah, sudah kerinduanku telah tercurahkan. Aku merasa begitu capek sekali, tetapi juga senang sekali.
Nanti kalau jadi, aku kasih tahu Mas ya. Hari-hari berikutnya, sempat beberapa kali kami mengulanginya, sampai aku menikah dengan wanita lain. Bu Mariati walaupun cemburu, tapi dia juga dapat memakluminya. Akhirnya, keluarga Pak Zainal sampai saat ini hanya mempunyai satu orang putri yang cantik. Bu Mariati sering menciumi putrinya itu, sementara matanya melirikku dan tersenyum-senyum dengan manisnya. Pernah juga aku dengar tetangga pada meledek Bu Mariati. Mungkin sewaktu Halim itu, Bu Mariati benci sekali sama aku. Karena putrinya yang cantik itu mempunyai mata, pipi, hidung yang persis seperti mata, pipi, hidungku. Namun dalam pernikahanku yang sudah berjalan 2 tahun lebih, itu kami belum dikaruniai keturunan. Istriku tidak Halim juga, walaupun siang dan malam, dengan penuh semangat aku terus berusaha menanamkannya. Lama-lama, aku jadi agak khawatir. Kalau Mahdul jelas, aku tidak. Karena sudah terbukti, Bu Mariati dapat keturunan itu dariku. Apakah istriku yang Mahdul? Kalau melihat fisik serta tamu setiap bulannya yang teratur, aku yakin istriku subur juga. Apakah aku kena hukum karma karena aku telah melakukan kesalahan itu dengan Bu Mariati? Mosok? Nggak mungkin itu. Tapi, karena saat melakukan itu dengan Bu Mariati begitu menyenangkan, maka hubungan itu tentu saja perlu diteruskan, dilanjutkan, dipelihara, dan dilestarikan. Demikianlah kisahku dengan istri Pak Bosku yang cantik itu. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.